Sahabatku sengaja membuat story setnag dilamar sumaiku di Turki, langsung ku blokir semua ATM suamiku. Ku biarkan dia dan gundiknya jadi gelandangan di negeri orang. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lila berdiri di tepi pantai. Angin laut berhembus lembut menerpa wajahnya. Suara ombak yang berdebur di belakangnya menciptakan musik alam yang menenangkan. Sementara matahari mulai terbenam, memberikan nuansa keemasan di langit. Hari ini adalah hari yang dia nantikan selama bertahun-tahun. Hari di mana Rudy, pria yang dia cintai, melamarnya di tempat yang begitu romantis, Turki. Keduanya baru saja menghabiskan beberapa hari di Istanbul, menjelajahi budaya, makanan, dan keindahan arsitektur kota yang kaya sejarah. Lila tidak pernah membayangkan bahwa liburan ini akan berujung dengan momen yang sangat berharga. Rudy, dengan senyumnya yang menawan dan tatapan penuh cinta, berlutut di depan Lila, mengeluarkan cincin berkilau dari saku jaketnya. Dikelilingi oleh teman-teman dekat dan suasana yang magis, Rudy mengucapkan kata-kata yang membuat hati Lila melompat. "Maukah kau menjadi istriku?" Air mata bahagia mengalir di pipi Lila saat dia mengangguk. Suaranya tercekik oleh emosi. Dia mengenang semua momen indah yang telah mereka lalui bersama. Pertemuan pertama mereka di kampus, perjalanan ke pantai, dan semua tawa yang mereka bagi. Setiap kenangan terasa seolah-olah membawanya ke dalam kebahagiaan yang mendalam. Setelah lamaran itu, mereka merayakannya dengan makan malam di restoran tepi laut yang penuh cahaya lilin. Suasana di sana begitu romantis. Lampu-lampu berkelap-kelip menciptakan suasana yang sempurna. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan merencanakan masa depan mereka bersama. Rudy berjanji untuk selalu mencintai dan mendukung Lila, dan Lila merasa seolah-olah semua impian yang dia miliki akhirnya akan terwujud. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengusik pikirannya. Rudy, yang biasanya terbuka dan jujur, tiba-tiba menjadi sedikit tertutup. Lila mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengingat saat mereka berkunjung ke pasar lokal, ketika Rudy menerima pesan di ponselnya. Dia melihat Rudy tampak cemas, berusaha menyembunyikan layar ponselnya. Saat ditanya tentang pesan itu, Rudy hanya tersenyum dan mengatakan, "Hanya pesan dari teman." Kecurigaan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Lila berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia terlalu overthinking. Namun, saat mereka kembali ke hotel, perasaan tidak nyaman itu semakin mengganas. Rudy tampak sering memeriksa ponselnya, dan seringkali dia terlihat berkutat dengan layar, seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting daripada kebersamaan mereka. Malam itu, saat Rudy tertidur, Lila tidak bisa memejamkan mata. Dia duduk di tepi tempat tidur, memandangi Rudy yang tampak tenang dalam tidurnya. Dengan hati yang berdebar, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dalam keheningan malam yang hanya diisi oleh suara detakan jam, Lila mengambil ponsel Rudy yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tangan Lila bergetar saat dia membuka kunci ponsel Rudy. Dia merasa bersalah, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Begitu layar terbuka, dia melihat notifikasi pesan yang belum dibaca dari seorang wanita bernama Maya. Nama itu menggetarkan hatinya. Rudy tidak pernah menyebutkan siapapun dengan nama itu sebelumnya. Lila membuka pesan tersebut. Setiap kata dalam pesan itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Maya menanyakan tentang rencana mereka untuk bertemu di suatu tempat, dan menyebutkan betapa dia merindukan Rudy. Lila merasa seolah-olah langit runtuh di atas kepalanya. Dia menatap Rudy yang tertidur pulas, sementara hatinya bergejolak dengan campuran emosi, marah, sakit hati, dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Rudy, orang yang baru saja melamarnya dengan penuh cinta, menyimpan rahasia seperti ini? Lila merasa dunia sepertinya berputar di sekelilingnya. Dia meletakkan ponsel Rudy kembali ke tempat semula dan berusaha menenangkan dirinya. Tetapi rasa sakit itu terus menggerogoti hatinya. Pagi berikutnya, Lila berusaha bersikap normal saat sarapan. Rudy, dengan senyumnya yang manis, tampak tidak menyadari bahwa dunia Lila telah hancur.
Mereka berbicara tentang rencana pulang dan bagaimana mereka akan merayakan lamaran ini dengan keluarga dan teman-teman. Namun, di dalam hati Lila, ada pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah Rudy benar-benar mencintainya? Hari-hari berikutnya di Turki dipenuhi dengan senyuman yang dipaksakan dan obrolan yang minim. Lila merasa terjebak dalam kebohongan, dan setiap momen kebahagiaan terasa semu. Ketika mereka mengunjungi tempat-tempat indah, Lila hanya bisa tersenyum di luar, sementara hatinya terluka di dalam. Di malam terakhir mereka di Turki, Lila berdiri di balkon hotel, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Dia merasa bingung dan kehilangan arah. Dia mencintai Rudy, tetapi dia juga merasa dikhianati. Dalam hatinya, Lila tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Tetapi bagaimana bisa dia menyakiti orang yang dia cintai? Dengan pikiran yang penuh pertentangan, Lila melihat ke arah laut yang berkilau di bawah sinar bulan. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan apapun yang dia buat, dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam keheningan malam itu, Lila mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Dia tidak akan membiarkan cinta yang seharusnya indah ini hancur tanpa berjuang. Ketika hari-hari berlalu dan mereka kembali ke rumah, Lila merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Dia harus menghadapi Rudy, dan dia harus melakukannya dengan kekuatan dan keberanian. Dia tidak bisa membiarkan ketidakpastian ini menguasai hidupnya. Cinta seharusnya tidak menyakitkan, dan Lila bertekad untuk menemukan kebenaran, apapun itu. Malam itu, saat Rudy tertidur, Lila mengunci dirinya di dalam kamar mandi, merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak ingin kehilangan Rudy, tetapi dia juga tidak bisa menerima pengkhianatan ini. Dia tahu, apapun yang terjadi, dia harus bersiap untuk menghadapi kebenaran, entah itu cinta atau pengkhianatan. Lila menatap cermin, berusaha memberi semangat pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia adalah wanita yang kuat, dan apapun yang terjadi, dia akan menghadapi hari esok dengan kepala tegak. Mungkin, justru dari ketidakpastian ini, Lila akan menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dengan tekad baru, Lila berjanji untuk tidak lagi membiarkan ketidakpastian menguasai hidupnya. Dia akan menghadapi Rudy dan mencari jawaban yang dia butuhkan. Hari-hari indah di Turki akan menjadi kenangan, tetapi apa yang lebih penting adalah masa depan yang akan dia bentuk sendiri. Lila mengambil napas dalam-dalam, menghapus air mata dari wajahnya, dan bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa cinta yang sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kejujuran dan kepercayaan. Dan dia bertekad untuk menemukan kebenaran di balik semua ini. Dalam hati, Lila berdoa agar keputusan yang dia buat nantinya akan membawanya ke jalan yang lebih baik, ke arah kebahagiaan yang sejati, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa sakit. Dia ingin menemukan cinta yang murni, dan jika itu berarti harus melewati jalan yang sulit, maka dia siap. Hari pertama dalam perjalanan hidupnya yang baru akan dimulai. Lila berjanji untuk tidak lagi membiarkan ketidakpastian menghantuinya. Dia akan mencari jawaban, dan siap menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Dengan semangat baru, Lila melangkah keluar dari bayang-bayang ketidakpastian. Dia siap untuk menghadapi Rudy dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan apapun hasilnya, dia akan tetap menjadi Lila yang kuat dan penuh semangat. Hari-hari setelah lamaran itu seharusnya menjadi masa-masa paling bahagia dalam hidup Lila. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan bahagia itu perlahan-lahan mulai pudar, tergantikan oleh kecurigaan yang menggerogoti hatinya. Rudy, yang biasanya penuh perhatian dan romantis, kini tampak lebih sering berada dalam dunia sendiri. Dia jarang membalas pesan Lila dengan cepat, dan saat mereka bersama, Lila merasakan ada jarak yang tak terjangkau antara mereka. Lila berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia hanya berlebihan. Namun, di setiap pertemuan, dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka berkumpul dengan teman-teman, Rudy tampak gelisah, seringkali mengalihkan pandangannya atau terputus dalam pembicaraan. Suatu malam, saat mereka berkumpul dengan beberapa teman dekat di sebuah kafe, Lila mencoba untuk berbicara tentang rencana pernikahan mereka. Tetapi, saat dia melontarkan pertanyaan tentang tanggal dan lokasi, Rudy dengan cepat beralih ke topik lain,
seolah-olah apa yang dia katakan tidak penting. "Jadi, kalian sudah merencanakan bulan madu?" tanya Dita, teman Lila, dengan ceria. "Oh, itu masih belum pasti," jawab Rudy sambil tersenyum, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. "Banyak yang perlu dipikirkan." Lila merasa hatinya tertekan. Kenapa Rudy terlihat tidak bersemangat? Kenapa dia tidak bisa berbicara tentang masa depan mereka dengan penuh antusiasme? Dalam perjalanan pulang dari kafe, Lila hanya bisa diam, memandangi jalanan yang dilalui. Rudy, yang menyadari suasana hati Lila, bertanya, "Kamu kenapa? Sepertinya kamu tidak senang." "Aku baik-baik saja," jawab Lila, meski hatinya berontak. Dia tidak ingin terlihat cemas di hadapan Rudy. Namun, dalam hati, dia tahu, ada sesuatu yang harus dia ketahui. Hari-hari berikutnya, Lila semakin merasa terasing. Dia melihat Rudy lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya, pulang larut malam, dan ketika ditanya, dia selalu punya jawaban yang klise. "Ada kerjaan," atau "Kami hanya hangout sebentar." Lila merasa seolah-olah dia sedang digantung antara kebahagiaan dan kekecewaan. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan curiga yang semakin menguat. Satu malam, saat Rudy pergi untuk bertemu dengan teman-teman lama, Lila merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih dalam. Dia tahu itu salah, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa bersalahnya. Dia mengambil ponsel Rudy yang tergeletak di meja, berharap bisa melihat pesan-pesan yang mungkin mengungkapkan kebenaran. Hatinya berdegup kencang saat membuka kunci ponselnya. Namun, alih-alih menemukan pesan yang mencurigakan, dia hanya menemukan obrolan biasa dengan teman-teman. Meski kecewa, Lila tidak mau menyerah. Dia mengecek galeri foto, berharap mungkin ada sesuatu yang tidak biasa. Dan saat dia membuka galeri, jantungnya seolah terhenti. Di sana, tersembunyi di antara foto-foto liburan mereka, Lila menemukan serangkaian foto yang menunjukkan Rudy bersama seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu tampak akrab dengan Rudy, tersenyum dan berpose di tempat-tempat yang familiar. Dalam beberapa foto, mereka tampak sangat dekat, seolah-olah berbagi momen-momen intim. Lila merasa seperti ditampar keras. Setiap foto adalah bukti bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan tangan yang bergetar, Lila membuka salah satu foto dan memperbesar gambar tersebut. Wanita itu memiliki senyuman yang menawan, dan Lila merasa wajahnya mulai memerah karena campuran marah dan sakit hati. Siapa dia? Apa hubungan mereka? Lila berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan sakit itu semakin dalam. Dia tidak bisa membayangkan Rudy, orang yang baru saja melamarnya, memiliki hubungan dengan wanita lain. Hari-hari berikutnya, Lila berusaha untuk tidak menunjukkan kekecewaannya di depan Rudy. Dia mencoba bersikap normal, tetapi hatinya terus bergejolak. Setiap kali Rudy mengalihkan pembicaraan atau menjadi lebih tertutup, Lila merasa semakin terasing. Ketika mereka bertemu dengan teman-teman, Lila memperhatikan bagaimana Rudy berusaha menghindari pembicaraan tentang masa depan mereka. Lila merasa seperti seorang detektif, mengawasi setiap gerak-gerik Rudy, mencari petunjuk yang bisa menjelaskan kebohongan di balik senyum manisnya. Suatu malam, saat mereka berkumpul di rumah teman, Lila melihat Rudy sedang berbincang dengan seorang teman pria. Dia merasa aneh melihat bagaimana Rudy berbicara dengan penuh semangat, seolah-olah tidak ada beban yang mengganggu pikirannya. Lila merasa berhak untuk bertanya, tetapi saat dia membuka mulut, Rudy sudah lebih dulu mengalihkan perhatian, tertawa dan bercanda dengan teman-teman lain. "Rudy, kita perlu bicara," kata Lila, mengumpulkan keberanian. Tetapi Rudy hanya melirik dan tersenyum. "Nanti, ya, aku lagi asyik." Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Lila. Dia merasa seperti tidak ada tempat lagi untuknya. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati yang berat, Lila memutuskan untuk berbicara dengan salah satu teman dekat Rudy, Dika, yang selalu dianggapnya sebagai orang yang bisa dipercaya. "Dika, aku butuh bantuanmu," kata Lila dengan suara pelan saat mereka berdua duduk di sudut ruangan, jauh dari keramaian. "Aku merasa ada yang tidak beres dengan Rudy." Dika menatapnya dengan serius. "Apa maksudmu?" Lila menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa dia menghindariku. Dan aku melihat foto-foto yang mencurigakan di ponselnya.
Siapa wanita itu? Dika terlihat terkejut, dan Lila bisa melihat keraguan di matanya. Lila, aku tidak tahu. Dika, tolong. Aku perlu tahu. Aku mencintainya, dan aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Desaknya, suaranya bergetar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Dika akhirnya berkata, dia punya teman dekat yang bernama Maya. Mereka pernah bersama beberapa waktu lalu. Tapi aku tidak tahu apakah itu masih berlanjut. Hati Lila bergetar. Maya. Nama itu familiar. Dan mendengar nama itu keluar dari mulut Dika membuatnya merasa seolah-olah jiwanya dicabik-cabik. Dia ingat mendengar Rudy menyebut nama itu sekali, tetapi tidak pernah lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Rudy tidak pernah berkata apa-apa, dan kini semua itu terasa seperti sebuah pengkhianatan. Lila merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia berusaha menahan air mata, tetapi tidak bisa. Terima kasih, Dika. Aku harus berbicara dengan Rudy, ucapnya, berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. Malam itu, Lila merasa bingung dan marah. Dia tidak bisa tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia merasa terjebak dalam labirin kebohongan dan pengkhianatan. Dia ingin mengonfrontasi Rudy, tetapi di sisi lain, dia takut menghadapi kebenaran yang mungkin menyakitkan. Keesokan harinya, saat Rudy pulang dari gym, Lila sudah menunggu di ruang tamu. Rudy, masih dalam pakaian olahraga, terlihat ceria dan segar. Hai, sayang. Ada apa? Tanyanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Lila menatapnya, berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Rudy, kita perlu bicara, katanya tegas, meskipun hatinya bergetar. Bicara tentang apa? Tanya Rudy, tampak bingung. Lila menghela napas, berusaha mengumpulkan semua keberanian. Tentang kamu dan Maya. Rudy terdiam sejenak, ekspresi wajahnya berubah. Maya? Kenapa kamu membicarakan dia? Suaranya terdengar defensif. Karena aku melihat foto-foto kalian di ponselmu. Apa yang terjadi antara kalian? Tanyanya, tidak sabar. Wajah Rudy seketika memucat. Lila, itu sudah lama sekali. Kami hanya teman. Teman? Rudy, aku melihat bagaimana dekatnya kalian. Kenapa kamu tidak pernah menceritakannya padaku? Lila merasa marah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Rudy tampak gelisah. Aku tidak ingin kamu khawatir. Itu sudah lama berlalu, dan aku tidak ingin mengganggu hubungan kita sekarang. Jadi, kamu menganggap aku tidak berhak untuk tahu? Seru Lila, suaranya meninggi. Aku ingin tahu kebenarannya. Rudy menghela napas panjang, terlihat bingung. Lila, aku mencintaimu. Maya bukan siapa-siapa lagi. Itu hanya masa lalu. Lila merasa hatinya hancur. Tapi kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu selalu menghindariku? Rudy terdiam, tidak bisa menjawab. Lila merasa semua harapannya tentang masa depan yang bahagia mulai runtuh. Aku butuh kejujuran, Rudy. Aku tidak bisa melanjutkan ini jika kamu tidak jujur padaku. Rudy menatapnya dalam-dalam, dan untuk sejenak, Lila berharap akan ada kejujuran dalam tatapan itu. Namun, apa yang dia lihat hanyalah kebingungan dan ketakutan. Aku akan memberitahumu segalanya. Tapi tolong, beri aku waktu, ucap Rudy, suaranya bergetar. Waktu. Lila merasa seperti waktu bukanlah hal yang bisa dia berikan. Dia perlu jawaban sekarang. Rudy, aku tidak tahu berapa lama aku bisa menunggu. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang. Jika kamu mencintaiku, jujurlah padaku. Aku berhak tahu. Dengan langkah berat, Lila meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Rudy yang terlihat bingung dan cemas. Dia merasa bingung dan bingung, berjuang antara mencintai Rudy dan mempertanyakan kejujurannya. Dia tahu, dia harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak akan mudah. Di dalam hatinya, Lila merasa terfragmentasi. Cinta seharusnya tidak menyakitkan seperti ini. Mengapa semua ini terjadi? Dia tahu, untuk menemukan kebenaran, dia harus berani menghadapi apapun yang akan terungkap. Dan saat dia menatap cermin di kamar mandi,
Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Dia akan mencari kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkannya. Dia harus tahu siapa Rudy yang sebenarnya. Lila merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai memudar. Setelah mendengar penjelasan Rudy yang penuh kebohongan dan ketidakpastian, hatinya hancur. Setiap kata yang diucapkan Rudy seolah-olah adalah racun yang menyebar dalam tubuhnya, menggerogoti harapan dan cinta yang telah dia bangun selama ini. Dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir, terjebak antara cinta dan pengkhianatan. Malam itu, Lila duduk di tepi ranjang, memandangi langit malam melalui jendela. Bintang-bintang berkelap-kelip, tetapi tidak ada yang bisa menghiburnya. Dia merasa hampa, seolah-olah semua yang dia percayai telah runtuh. Kenangan indah bersama Rudy, semua tawa dan janji manis, kini terasa seperti lelucon pahit. Bagaimana mungkin orang yang dia cintai begitu mudahnya mengkhianatinya? Selama beberapa hari berikutnya, Lila berusaha mencari cara untuk meredakan perasaannya. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Rudy, tetapi di dalam hatinya, dia merasa seperti badai yang tak terhindarkan. Dia mulai berdebat dalam hati, apakah dia harus memaafkan Rudy dan mencoba untuk melanjutkan hubungan ini, ataukah dia harus membalas dendam? Setiap pilihan tampaknya membawa konsekuensi yang menyakitkan. Memaafkan Rudy berarti harus menerima pengkhianatannya. Itu adalah jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Apakah Rudy akan berubah? Apakah dia akan benar-benar setia setelah semua ini? Lila merasa ragu dan marah. Bagaimana bisa dia mempercayai seseorang yang telah menghancurkan hatinya? Di sisi lain, membalas dendam terasa seperti pelarian. Tetapi itu juga memberikan rasa lega yang mungkin dia butuhkan. Dia ingin Rudy merasakan sakit yang sama, merasakan kehilangan yang dia alami. Dalam keheningan malam, Lila mulai merencanakan balas dendam. Dia merasa seolah-olah terlahir kembali, menghidupkan kembali semangatnya yang hilang. Dia ingin menunjukkan kepada Rudy bahwa dia tidak bisa begitu saja mengkhianatinya dan berharap bisa kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lila membayangkan berbagai cara untuk membuat Rudy merasakan kepedihan yang sama. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang mengingatkannya untuk berpikir dua kali. Apakah ini benar-benar jalan yang dia inginkan? Dia mengingat semua momen bahagia yang mereka lalui, semua janji yang diucapkan Rudy. Namun, rasa sakit yang dirasakannya lebih kuat daripada kenangan indah itu. Lila merasa terjebak dalam lingkaran setan antara cinta dan kebencian. Dia tidak bisa membiarkan Rudy mendapatkan jalan keluar yang mudah. Seharusnya, dia merasakan rasa sakit yang sama. Dia harus bertindak. Dalam pikiran Lila, satu rencana mulai terbentuk. Dia akan melibatkan sahabat-sahabatnya untuk membantunya. Mereka selalu ada untuknya, dan dia tahu mereka akan mendukungnya. Dia mulai berpikir untuk mengundang Rudy dan gundiknya, Maya, ke sebuah acara yang dia rencanakan. Disitulah semua rencananya akan terungkap. Di tengah malam, Lila menghubungi sahabatnya, Dita dan Rina. Dia menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya dan rencananya untuk membalas dendam. Dita, yang selalu ceria dan optimis, awalnya terkejut mendengar keputusan Lila. Namun, begitu Lila menjelaskan lebih jauh, Dita mulai mendukungnya. Lila, kamu tidak perlu merasa bersalah. Dia yang bersalah, bukan kamu. Jika ini yang membuatmu merasa lebih baik, lakukan saja, katanya. Rina, yang lebih skeptis, berusaha memberikan perspektif yang berbeda. Tapi, Lila, apakah kamu benar-benar ingin menjadi orang yang membalas dendam? Apa yang akan kamu dapatkan dari itu? Mungkin lebih baik jika kamu fokus pada dirimu sendiri, sarannya. Namun, Lila merasa terjebak dalam kemarahan dan pengkhianatan. Dia tidak ingin menjadi korban dalam kisahnya sendiri. Dia ingin mengambil alih kendali. Aku tidak ingin menjadi korban, Rina. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin dia tahu bahwa tindakan ini ada konsekuensinya, tegas Lila. Setelah beberapa hari berdiskusi dan merencanakan, mereka akhirnya sepakat untuk mengadakan acara kecil di rumah Lila. Dia akan mengundang Rudy dan Maya, dan di hadapan semua teman-teman mereka, Lila akan mengungkapkan semua kebohongan yang telah terjadi.
Dia merasa ini adalah cara terbaik untuk membuat Rudy merasakan efek dari tindakan bodohnya. Saat hari H tiba, Lila merasa berdebar-debar. Dia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah yang membuatnya terlihat cantik dan percaya diri. Dia ingin menunjukkan kepada Rudy bahwa dia adalah wanita yang kuat, meskipun hatinya hancur. Dia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini membuatnya terlihat lemah. Dia bersiap dengan tekad yang kuat, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika Rudy dan Maya tiba, suasana di rumah Lila terasa tegang. Semua teman-teman Lila sudah berkumpul, dan mereka saling bertukar pandang, menunggu momen yang menegangkan ini. Rudy tampak ceria, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menyapa teman-teman dengan hangat, tetapi Lila bisa merasakan ketegangan di udara. Maya, di sampingnya, terlihat anggun tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa cemas di wajahnya. Lila menunggu momen yang tepat untuk memulai. Dia berbicara dengan teman-temannya, tetapi pikirannya terus melayang ke Rudy dan Maya. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya. Ketika semua orang berkumpul di ruang tamu, Lila mengangkat gelas dan meminta perhatian semua orang. "Terima kasih sudah datang malam ini," katanya, berusaha terdengar tenang. Namun, suaranya bergetar. "Aku ingin berbagi sesuatu yang penting dengan kalian semua." Semua mata tertuju padanya, termasuk Rudy dan Maya. Lila merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Aku baru-baru ini menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang hubungan kami. Dan aku rasa ada baiknya kita membahasnya di sini, di depan semua teman-teman kita." Rudy tampak bingung. "Lila, apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya mulai terdengar cemas. Lila menatapnya dengan tegas. "Maya, aku tahu kamu dan Rudy memiliki hubungan yang lebih dari sekadar teman. Dan aku ingin semua orang tahu tentang itu." Suara Lila semakin tegas, dan dia merasakan dorongan untuk melanjutkan. "Rudy, kamu tidak bisa hanya pergi begitu saja dan menganggap semua ini tidak terjadi. Kamu telah mengkhianati kepercayaanku. Dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Suaranya mulai membara, dan beberapa teman mulai berbisik satu sama lain. Maya tampak terkejut, dan Rudy terlihat bingung. "Lila, aku bisa menjelaskan," kata Rudy, tetapi Lila tidak memberinya kesempatan. Dalam hatinya, dia merasa puas melihat Rudy terpojok, merasakan ketegangan di wajahnya. "Tidak, Rudy, tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua orang di sini berhak mengetahui betapa egoisnya kamu. Kamu tidak hanya menyakiti aku, tetapi kamu juga mengkhianati kepercayaan semua orang yang mencintaimu." Lila berteriak, suaranya bergema di seluruh ruangan. Teman-teman mereka mulai saling memandang, beberapa di antaranya tampak tidak percaya, sementara yang lain terlihat prihatin. Dita dan Rina mendukung Lila dengan tatapan penuh semangat, seolah-olah memberi sinyal bahwa Lila memang berada di jalur yang benar. Rudy tampak semakin tidak nyaman. "Lila, ini bukan tempat yang tepat untuk membahas hal ini," ujarnya, berusaha untuk meredakan situasi. "Justru inilah tempat yang tepat." Lila bersikeras. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja setelah semua yang kamu lakukan. Kamu perlu merasakan konsekuensinya." Maya mencoba berbicara. "Lila, aku tidak tahu apa yang terjadi. Rudy dan aku kami tidak seperti yang kamu pikirkan." Suara Maya terdengar goyah, dan Lila dapat melihat ketakutan di matanya. Namun, itu tidak membuat Lila merasa kasihan. "Tidak, Maya. Kamu sudah terlibat dalam ini. Kamu juga perlu bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkanmu bersembunyi di balik Rudy," Lila menjawab dengan nada penuh semangat. Semakin dalam Lila menggali, semakin dia merasa kuat. Dia tidak hanya membalas dendam, dia juga mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dia tidak akan membiarkan Rudy dan Maya menganggap semua ini sepele, dan dia ingin semua orang tahu bahwa dia adalah wanita yang tidak akan ditindas. Setelah beberapa saat, suasana di ruangan itu semakin tegang. Rudy tampak marah dan bingung, sementara Maya terlihat semakin cemas. "Lila, tolong. Kita bisa membicarakannya secara pribadi," Rudy memohon, tetapi Lila sudah tidak mau mendengarkan. "Terlalu terlambat untuk itu, Rudy. Kamu sudah memilih jalanmu,
dan sekarang aku akan memilih jalanku. Dan jalanku adalah untuk tidak lagi membiarkanmu mengontrol hidupku. Lila menjawab tegas. Dia merasakan dorongan adrenalin mengalir dalam dirinya. Dia merasa berdaya, meskipun rasa sakit masih menyakitkan. Semua teman-teman mereka mulai berbicara, mendukung Lila dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Rudy dan Maya. Lila merasa seolah-olah dia tidak sendirian lagi. Dia memiliki teman-teman yang berdiri di sisinya, mendukungnya dalam keputusan yang telah dia buat. Akhirnya, setelah momen yang penuh ketegangan, Lila mengangkat gelasnya sekali lagi. Aku ingin mengangkat gelas untuk diriku sendiri dan untuk semua orang yang telah mendukungku. Kita tidak perlu membiarkan orang lain mengendalikan hidup kita. Kita berhak bahagia dan dicintai dengan tulus. Semua orang mengangkat gelas mereka, memberikan dukungan kepada Lila. Lila merasakan semangatnya pulih. Meskipun hatinya masih terluka, dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar. Dia tidak lagi ingin menjadi korban. Dia ingin menjadi wanita yang berdaya, yang mengontrol nasibnya sendiri. Dan malam itu, di hadapan semua orang, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika malam berakhir dan tamu mulai pulang, Lila merasa lelah tetapi puas. Dia tahu bahwa balas dendamnya mungkin tidak sepenuhnya menyelesaikan semua masalah, tetapi dia merasa telah mengambil langkah pertama untuk memulihkan harga dirinya. Dia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini mendefinisikan dirinya. Saat dia menatap Rudy dan Maya yang pergi, Lila tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya. Dia akan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan tanpa perlu mengandalkan orang lain. Meskipun jalan ke depan mungkin sulit, dia bertekad untuk tidak lagi membiarkan kegelapan menguasainya. Hari ini adalah awal baru bagi Lila. Dia akan menemukan kekuatannya dan menjadikan pengalaman ini sebagai batu loncatan untuk masa depannya yang lebih baik. Dia siap untuk menghadapi dunia, tidak peduli seberapa menantangnya perjalanan itu. Dan saat dia menutup pintu, dia menyadari bahwa dia tidak hanya membalas dendam, dia juga menemukan dirinya kembali. Setelah pertemuan yang mengguncang di rumahnya, Lila merasa terombang-ambing dalam lautan emosi yang membingungkan. Malam itu, dia tidur dengan pikiran yang tidak teratur, berusaha memproses semua yang telah terjadi. Setiap kali dia menutup mata, bayangan wajah Rudy dan Maya muncul, menari-nari dalam pikirannya dan memicu rasa sakit yang menyengat. Dia merasa terjebak di antara dua jalan, memaafkan pengkhianatan Rudy atau membalas dendam untuk melindungi harga dirinya. Di pagi hari, Lila bangun dengan perasaan kosong. Dia melihat ke arah cermin dan merenung. Siapa dirinya saat ini? Wanita yang baru saja dilamar? Atau wanita yang dikhianati? Dia merindukan rasa percaya diri yang dulu dimilikinya. Tetapi saat ini, semua itu terasa hancur. Dia tidak ingin menjadi orang yang penuh dengan kebencian. Tetapi rasa sakit itu terus menggerogoti hatinya. Saat menghabiskan sarapan, Lila merasa tidak nyaman. Setiap suapan terasa hambar, dan pikirannya terus berputar di sekitar Rudy. Apakah dia benar-benar mencintainya? Apakah ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan ini? Namun, setiap kali dia mencoba membayangkan masa depan bersama Rudy, wajah Maya muncul dan menghancurkan semua harapan tersebut. Lila tahu bahwa dia perlu mengambil tindakan. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Setelah berhari-hari merenung, akhirnya, keputusan muncul dengan jelas di benaknya. Dia tidak akan membiarkan Rudy dan Maya bersembunyi di balik kebohongan mereka. Jika Rudy merasa tidak ada konsekuensi dari tindakannya, maka dia perlu menyadari bahwa dia tidak bisa begitu saja melukai orang yang mencintainya tanpa membayar harga. Dengan tekad baru, Lila mulai merencanakan balas dendamnya. Dia ingin menunjukkan kepada Rudy bahwa pengkhianatan tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Dia ingin semua orang tahu siapa Rudy yang sebenarnya. Dalam benaknya, rencana itu mulai terbentuk. Dia menghubungi sahabat-sahabatnya, Dita dan Rina, untuk meminta dukungan. Dia tahu bahwa mereka akan membantunya merencanakan sesuatu yang membuat Rudy merasakan dampak dari perbuatannya. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Lila, dan suasana terasa tegang tetapi penuh semangat. Lila menjelaskan rencananya, dan meskipun Dita awalnya ragu, Rina mendukungnya sepenuhnya. Lila, kamu tidak perlu merasa bersalah. Dia yang bersalah, bukan kamu.
Jika ini cara untuk mengeluarkan semua perasaanmu, lakukan saja, kata Rina, matanya berbinar-binar dengan semangat. Jadi, apa rencanamu? Tanya Dita, terlihat penasaran. Lila menjelaskan bahwa dia ingin mengadakan acara kecil di rumahnya, mengundang Rudy dan Maya, serta teman-teman mereka. Dia ingin membuat pengumuman besar di depan semua orang, mengungkapkan kebenaran tentang hubungan mereka. Dengan cara ini, dia berharap Rudy akan merasakan konsekuensi dari tindakannya dan mungkin memahami betapa menyakitkannya pengkhianatan itu. Rina dan Dita terlihat setuju. Mereka mulai merencanakan semua detail acara, dari undangan hingga dekorasi. Lila merasa semangatnya kembali. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dia tidak lagi ingin menjadi korban. Setelah beberapa hari merencanakan, hari H pun tiba. Lila merasa berdebar-debar saat melihat rumahnya siap untuk menyambut para tamu. Dia mengenakan gaun hitam yang menyanjung tubuhnya, berharap untuk menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang kuat dan percaya diri. Dia ingin Rudy melihat bahwa dia tidak akan terpuruk oleh pengkhianatan ini. Ketika Rudy dan Maya tiba, suasana di dalam rumah menjadi tegang. Rudy terlihat ceria, tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Lila berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya. Dia menyambut mereka dengan senyuman yang dipaksakan, merasa jantungnya berdebar kencang. Maya tampak anggun, tetapi Lila bisa merasakan ketegangan di udara. Acara dimulai dengan obrolan santai, tetapi Lila tahu bahwa saatnya akan segera tiba. Dia mengumpulkan semua tamu di ruang tamu, dan mengangkat gelas untuk bersulang. Terima kasih telah datang malam ini, teman-teman. Aku ingin berbagi sesuatu yang penting, ucapnya, suaranya bergetar tetapi berusaha terdengar percaya diri. Semua orang menatapnya dengan penasaran. Rudy, di samping Maya, terlihat bingung. Lila mengambil napas dalam-dalam, merasa semua mata tertuju padanya. Aku ingin berbicara tentang hubungan kita. Rudy dan aku telah melalui banyak hal, tetapi baru-baru ini, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rudy tampak semakin cemas. Lila, apa maksudmu? Tanyanya, suaranya mulai terdengar defensif. Lila memandang Rudy dengan tegas. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Maya. Kalian tidak hanya sekadar teman. Aku tidak bisa membiarkan semua orang di sini berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Suasana di ruangan itu mulai tegang. Beberapa teman mulai berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lila melanjutkan, aku ingin kalian semua tahu bahwa pengkhianatan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rudy, kamu telah mengkhianati kepercayaanku, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa merasakan dampaknya. Rudy terlihat semakin tidak nyaman, tetapi Lila tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku ingin kalian semua tahu siapa Rudy yang sebenarnya. Dia bukan hanya pria yang tampan dan penuh pesona, tetapi juga pria yang telah menghancurkan hatiku dengan kebohongannya. Maya berusaha untuk berbicara, tetapi Lila menolak untuk mendengarkannya. Maya, kamu juga terlibat dalam ini. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik Rudy. Aku harap kalian berdua menyadari bahwa tindakan kalian memiliki konsekuensi. Setiap kata yang diucapkan Lila terasa seperti peluru yang menembus dinding kebohongan yang dibangun Rudy. Dia merasakan kekuatan dalam dirinya, seolah-olah semua rasa sakit yang dia rasakan selama ini terbayar dengan momen ini. Dia tidak lagi merasa lemah, dia merasa berdaya. Setelah beberapa saat, Lila menatap Rudy dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. Rudy, aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kamu tahu bahwa pengkhianatan ini tidak akan pernah dimaafkan begitu saja. Dia merasa marah, tetapi juga lega. Dia telah mengungkapkan semua yang dia rasa. Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Teman-teman mereka saling memandang, beberapa tampak terkejut, sementara yang lain terlihat prihatin dan mendukung Lila. Rudy tampak bingung dan marah, tetapi Lila tidak peduli. Dia sudah mengambil langkah untuk membela dirinya sendiri. Ketika malam berakhir, Lila merasa lelah tetapi puas. Dia tahu bahwa dia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Meski dia masih merasakan sakit yang mendalam, dia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Dia tidak lagi menjadi korban dalam kisah ini. Dia adalah pahlawan dalam ceritanya sendiri.
Hari-hari berikutnya, Lila berusaha untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia mulai melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia, seperti berolahraga, mengejar hobi, dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia merasa seperti wanita yang baru lahir, meskipun rasa sakit yang ditinggalkan Rudy masih membekas dalam ingatannya. Namun, meskipun dia berusaha untuk melanjutkan hidup, terkadang bayangan Rudy dan Maya masih menghantuinya. Dia merasa marah ketika mengingat semua kebohongan dan pengkhianatan. Dia berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasainya, tetapi terkadang sulit untuk melupakan. Suatu malam, saat dia duduk sendirian di kafe favoritnya, Lila melihat sepasang kekasih yang tampak bahagia. Mereka tertawa dan berbagi momen-momen indah, dan Lila merasa hatinya kembali tercekat. Dia ingin merasakan cinta itu lagi, tetapi bayangan Rudy selalu menghalanginya. Dia merasa seperti terjebak di dalam penjara emosinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Lila memutuskan untuk menulis semua perasaannya dalam jurnal. Menulis adalah cara terbaik baginya untuk mengekspresikan diri, dan dia berharap bisa melepaskan semua beban yang menggerogoti hatinya. Dia menulis tentang rasa sakit, kemarahan, dan keinginannya untuk menemukan kembali kebahagiaan. Setiap halaman yang dia tulis seolah-olah memberikan sedikit kelegaan. Dia mulai menyadari bahwa meskipun Rudy telah melukainya, dia tidak bisa membiarkan pengkhianatan itu mendefinisikan siapa dirinya. Dia ingin menjadi wanita yang kuat dan berdaya, yang tidak takut untuk mencintai lagi di masa depan. Saat bulan berganti, Lila mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dia berusaha untuk membuka hati dan pikirannya, meskipun rasa takut akan pengkhianatan masih menghantuinya. Lila tahu bahwa untuk menemukan cinta yang sejati, dia harus terlebih dahulu mencintai dirinya sendiri. Suatu sore, saat Lila berjalan-jalan di taman, dia melihat sekelompok anak-anak bermain dan tertawa. Dia tersenyum melihat kebahagiaan mereka, dan dia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan momen-momen kecil yang indah. Dia tidak ingin membiarkan pengkhianatan Rudy merusak semua itu. Dalam perjalanan pulang, Lila memutuskan untuk membuka hati dan pikirannya. Dia tidak ingin terjebak dalam rasa sakit dan kebencian. Dia ingin belajar untuk memaafkan, bukan untuk Rudy, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia ingin melepaskan semua beban yang telah menggerogoti jiwanya. Hari-hari berlalu, dan Lila semakin merasa berdaya. Dia mulai menjalin hubungan baru dengan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak mencari cinta, tetapi dia terbuka untuk kemungkinan itu. Dia ingin merasakan cinta yang tulus dan tidak terikat pada masa lalu. Malam itu, saat dia duduk di balkon sambil menatap bintang-bintang, Lila merasa seolah-olah dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dia menyadari bahwa meskipun hidup ini tidak selalu adil, dia memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidupnya. Dia tidak akan membiarkan pengkhianatan Rudy mengendalikan hidupnya. Dengan tekad baru, Lila berjanji untuk terus melangkah maju. Dia ingin menuliskan kisah baru, kisah yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Dalam perjalanan hidupnya, Lila belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi juga tentang mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dan saat dia menatap masa depannya yang cerah, dia tahu bahwa dia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa sakit. Dia siap untuk memulai bab baru dalam hidupnya, dengan hati yang terbuka dan penuh harapan. Setelah merencanakan balas dendamnya, Lila merasa semangatnya pulih. Tindakan yang dia ambil untuk memblokir semua akses keuangan Rudy mulai terasa sebagai langkah yang tepat. Dalam pikirannya, dia tidak hanya membalas dendam, tetapi juga mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dia tidak ingin lagi merasa terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Rudy harus merasakan dampaknya, dan kini saatnya dia menjalani rencananya. Lila menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan segalanya. Dia berkonsultasi dengan teman-temannya yang memiliki pengalaman dalam dunia keuangan, dan bersama mereka, dia memastikan semua akses keuangan Rudy diblokir. Dia mengubah semua kata sandi, memutuskan semua koneksi di rekening bersama mereka, dan menghapus semua informasi yang memungkinkan Rudy untuk mengakses dana mereka. Dia merasa seperti seorang ratu yang telah mengatur catur,
menentukan langkahnya dengan cermat. Malam itu, ketika dia selesai dengan semua persiapan, Lila merasakan rasa lega yang luar biasa. Dia merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tahu tindakan ini bisa berdampak besar pada Rudy, tetapi dia merasa berhak untuk melindungi dirinya sendiri. Rudy harus belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Beberapa hari berlalu, dan Lila kembali ke rutinitasnya. Dia mulai fokus pada pekerjaan dan hobinya, merasa lebih berdaya dan percaya diri. Dia bertemu dengan teman-teman, pergi ke acara sosial, dan bahkan mulai mencoba hobi baru. Namun, di dalam hati, dia tetap menyimpan rasa ingin tahunya tentang bagaimana Rudy akan bereaksi terhadap tindakannya. Namun, dia tidak perlu menunggu lama. Suatu hari, saat Lila sedang bersantai di taman, ponselnya bergetar. Dia melihat nama Rudy muncul di layar. Awalnya, dia merasa ragu untuk menjawab, tetapi rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. Dia mengangkat telepon itu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Lila, tolong, bisa kita bicara?" Suara Rudy terdengar dari ujung telepon, dan Lila merasakan ketegangan dalam suaranya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Rudy?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Aku butuh bantuanmu," ungkap Rudy dengan nada yang menunjukkan betapa putus asanya dia. "Maya dan aku terjebak di Turki. Kami tidak bisa mengakses uang kami. Semua rekening kami diblokir dan kami tidak tahu harus bagaimana." Lila merasa jantungnya berdegup kencang. Ada rasa puas menyelusup di dalam dirinya. Tetapi di sisi lain, dia juga merasakan sedikit rasa kasihan. "Kenapa kamu tidak menghubungi orang lain?" tanyanya, berusaha terdengar acuh tak acuh. "Karena tidak ada yang bisa aku hubungi." Rudy terdengar frustasi. "Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan di sini. Tolong, Lila. Aku tidak ingin meminta bantuan, tetapi ini darurat." Mendengar kata darurat membuat Lila terdiam. Dia mencintai Rudy, dan meskipun dia merasa dikhianati, rasa sayangnya masih ada di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Rudy betapa seriusnya pengkhianatan yang telah dia lakukan. Dia tidak bisa dengan mudah memberikan bantuan. Dia ingin Rudy merasakan konsekuensi dari setiap tindakan yang dia ambil. "Rudy, kamu harus mengerti. Aku tidak bisa membantu kamu. Kamu memilih jalan ini," jawab Lila, suaranya mantap. "Lila, tolong. Aku tidak meminta banyak. Hanya sedikit bantuan untuk bisa pulang." Rudy bersikap memohon. "Kami sudah kehabisan uang tunai dan tidak bisa mengakses rekening kami. Kami terjebak di hotel dan tidak bisa pergi kemana-mana." Lila merasakan campuran emosi. Satu sisi dari dirinya merasa senang melihat Rudy dalam kesulitan. Namun, sisi lainnya merasa tergerak oleh permohonan tulus Rudy. Dia mengingat semua saat-saat indah yang mereka habiskan bersama. Tetapi saat bersamaan, dia juga teringat semua rasa sakit yang dia alami. "Rudy, ini adalah konsekuensi dari tindakanmu. Kamu tidak bisa mengkhianati orang yang mencintaimu dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Aku ingin kamu merasakan betapa menyedihkannya situasi ini," Lila menjawab, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Aku tahu, Lila. Aku salah. Aku minta maaf. Tapi tolong, ini bukan hanya tentang aku. Maya juga terjebak di sini. Kami tidak tahu harus bagaimana," Rudy menjelaskan, suaranya mulai terdengar putus asa. Dia bisa membayangkan ekspresi wajah Rudy, dan itu membuatnya merasa sedikit kasihan. Namun, dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Dia ingin Rudy merasakan betapa sulitnya hidup tanpa dukungan yang pernah dia miliki. "Ini adalah pelajaran yang harus kamu pelajari, Rudy. Kamu tidak bisa terus mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang kamu buat sendiri." "Aku tidak akan membantumu," kata Lila, dan dia merasakan ketegangan di dalam dirinya. Setelah beberapa saat terdiam, Rudy menghela napas berat. "Lila, aku mengerti. Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak bisa memaksamu. Tetapi tolong, ingatlah bahwa aku pernah mencintaimu. Aku merasa sangat menyesal atas semua ini." Lila merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Rudy. Dia ingin mempercayai kata-katanya,
tetapi rasa sakit yang dia alami masih terlalu dalam. Dia tidak bisa membiarkan diri terjebak dalam kata-kata manis yang mungkin tidak berarti apa-apa. Rudy, aku sudah memutuskan. Ini adalah jalan yang harus kamu jalani. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke hidupku dengan mudah, Lila menjawab tegas. Dia menutup telepon, perasaannya campur aduk. Dia merasa lega karena telah menolak permintaan Rudy, tetapi di saat yang sama, ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dia tahu Rudy dan Maya dalam kesulitan, tetapi dia ingin mereka merasakan akibat dari tindakan mereka. Hari-hari berikutnya, Lila berusaha mengalihkan perhatiannya dari Rudy. Dia kembali ke rutinitasnya, berusaha untuk tidak memikirkan apa yang terjadi di Turki. Namun, bayangan Rudy dan permintaannya untuk bantuan terus menghantuinya. Dia merasa bingung dan tidak nyaman, seolah-olah ada suara dalam hatinya yang terus berbisik bahwa mungkin dia telah melakukan kesalahan. Suatu malam, saat dia sedang duduk di balkon, menatap bintang-bintang, dia menerima pesan di ponselnya. Itu dari Rudy. Dia menahan napas, merasakan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Dia membuka pesan itu, dan jari-jarinya bergetar saat membaca. Lila, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kami kehabisan uang dan tidak bisa kembali. Jika kamu tidak membantu kami akan terjebak di sini lebih lama. Tolong, pikirkan ini. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Lila merasa hatinya bergetar. Dia tidak ingin merasa kasihan, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rudy dan Maya benar-benar dalam kesulitan. Dia memikirkan bagaimana mereka terjebak di negara asing tanpa akses keuangannya. Namun, di sisi lain, dia merasa puas dengan keputusan yang telah dia ambil. Rudy harus merasakan dampak dari pengkhianatannya. Setelah beberapa hari berjuang dengan perasaannya, Lila memutuskan untuk pergi menemui Dita dan Rina. Mereka selalu ada untuknya, dan dia merasa perlu berbagi tentang situasi yang sedang dihadapinya. Dia ingin mendengar pendapat mereka, terutama tentang apa yang harus dia lakukan dengan Rudy. Ketika mereka berkumpul di kafe favorit mereka, Lila menjelaskan semua yang terjadi. Dia bercerita tentang telepon Rudy, tentang kesulitan yang sedang mereka alami di Turki, dan bagaimana dia merasa terjebak antara rasa kasihan dan keputusan yang telah dia buat. Lila, aku mengerti perasaanmu. Kamu merasa berhak untuk membalas dendam, tetapi di sisi lain, kamu juga adalah orang yang baik hati, Dita berkata, memberikan pandangan yang bijaksana. Rina menambahkan, kamu tidak perlu merasa bersalah jika kamu tidak ingin membantu mereka. Ini adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, jika kamu merasa tergerak untuk membantu, mungkin kamu bisa memberikan bantuan tanpa mengorbankan prinsipmu. Lila memikirkan saran Rina. Mungkin ada jalan tengah. Dia tidak harus sepenuhnya membantu Rudy, tetapi dia juga tidak ingin membiarkan mereka terjebak dalam kesulitan tanpa alasan. Mungkin aku bisa memberikan mereka sedikit bantuan, tetapi tidak sepenuhnya, ujarnya, mulai melihat kemungkinan. Setelah berdiskusi lebih lanjut, Lila memutuskan untuk memberikan Rudy akses terbatas ke sejumlah uang. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih memiliki hati, tetapi juga ingin menegaskan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah dimaafkan dengan mudah. Dia merasa ini adalah cara untuk memberi Rudy pelajaran sekaligus membantu mereka keluar dari situasi sulit. Keesokan harinya, Lila menghubungi Rudy dan memberitahunya bahwa dia bersedia memberikan sedikit bantuan. Aku akan mengizinkanmu untuk mengakses sejumlah uang, tetapi itu hanya untuk membantu kalian kembali. Setelah itu, kita tidak akan berkomunikasi lagi, katanya, suaranya tegas. Rudy tampak lega dan berterima kasih. Lila, terima kasih. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Kamu benar-benar menyelamatkan kami, ujarnya dengan nada penuh syukur. Lila merasa lega, tetapi di saat yang sama, hatinya masih berdebar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa selalu mengandalkan Rudy untuk memperbaiki keadaan. Dia harus tetap berpegang pada prinsipnya. Setelah membuat transfer, Lila menutup semua akses keuangan Rudy yang lain. Dia ingin memastikan bahwa ini bukan solusi permanen, tetapi hanya jalan keluar sementara. Dia tidak ingin kembali ke kehidupan yang sama. Rudy harus belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Hari-hari berlalu, dan Rudy dan Maya akhirnya dapat kembali ke rumah.
Lila merasa campur aduk ketika mendengar kabar itu. Bagaimanapun juga, dia masih mencintai Rudy, meskipun pengkhianatan itu membuatnya merasa hancur. Namun, dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang benar. Ketika Rudy kembali ke kota, Lila berusaha untuk tidak bertemu dengannya. Dia tahu bahwa pertemuan itu hanya akan mengganggu ketenangannya. Dia ingin memberi Rudy waktu untuk merenung dan memahami kesalahannya. Dia ingin Rudy belajar bahwa cinta tidak bisa dianggap remeh. Namun, Rudy tidak menyerah. Dia menghubungi Lila dan meminta untuk bertemu. "Lila, aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin menjelaskan semuanya dan berharap bisa memperbaiki semuanya," katanya. Lila merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, dia merasa ingin mendengar penjelasannya, tetapi di sisi lain, dia juga merasa takut akan rasa sakit yang mungkin muncul kembali. Dia akhirnya memutuskan untuk bertemu Rudy, tetapi dengan hati-hati. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe, suasana terasa tegang. Rudy tampak lebih kurus dan lelah, dan Lila bisa melihat betapa beratnya situasi yang dia hadapi. Namun, dia harus tetap tegas. Rudy harus menyadari bahwa tindakan memiliki konsekuensi. "Lila, aku ingin meminta maaf," ucap Rudy, suaranya penuh penyesalan. "Aku tahu betapa menyakitkannya semua ini. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu." Lila menatapnya, berusaha menahan emosinya. "Rudy, kamu telah mengkhianatiku. Kamu tidak bisa berharap semuanya bisa kembali seperti semula begitu saja," katanya, suaranya tenang tetapi penuh ketegasan. "Aku mengerti. Aku salah, dan aku telah belajar pelajaran yang sangat mahal. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi," Rudy menjawab, tampak tulus. "Rudy, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, tetapi pengkhianatan ini telah merusak segalanya. Aku tidak bisa begitu saja melupakan semuanya," Lila menegaskan, mencoba menyampaikan perasaannya dengan jujur. Mereka berbicara lebih lama, dan Lila merasa ada sedikit kelegaan mendengar penjelasan Rudy. Namun, dia juga tahu bahwa perasaannya tidak akan pernah sama. Dia harus melindungi diri dan tidak membiarkan Rudy merusak hidupnya lagi. Setelah pertemuan itu, Lila merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat dengan memberi Rudy pelajaran. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu, tetapi dia juga tidak ingin mengabaikan semua yang telah terjadi. Dia akan melanjutkan hidupnya dengan kekuatan baru, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Rudy mungkin telah kembali, tetapi Lila tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia akan terus maju, belajar dari pengalaman ini, dan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam dirinya sendiri. Setelah Lila memutuskan untuk memblokir semua akses keuangan Rudy, hidupnya terasa lebih tenang meskipun ada satu sudut hati yang terus bergetar. Sementara Lila berusaha melanjutkan hidupnya dengan semangat baru, Rudy dan Maya terjebak dalam kesulitan yang tidak terbayangkan. Di Turki, mereka merasakan dampak dari tindakan Lila. Uang yang selama ini mereka anggap sebagai jaminan kenyamanan kini menjadi sumber masalah yang menghimpit mereka. Rudy dan Maya, yang sebelumnya hidup dengan kemewahan, kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka terjebak di sebuah hotel kecil, dengan uang tunai yang semakin menipis dan tidak bisa mengakses rekening bank mereka. Setiap hari terasa seperti pertarungan melawan waktu. Rudy merasa putus asa, berusaha mencari cara untuk kembali ke rumah. Mereka tidak bisa pergi ke tempat lain karena masalah keuangan yang mengikat mereka di hotel itu. Maya, yang selalu bergantung pada Rudy, kini merasakan ketidakpastian yang menggerogoti. Dia melihat Rudy yang tampak semakin lelah dan stres. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi tempat tidur, Maya menatap Rudy dengan cemas. "Rudy, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa terjebak." Rudy menghela napas panjang. "Aku tahu, Maya. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menganggap remeh situasi ini. Lila tidak akan membantu kita, dan aku tidak bisa menghubungi siapapun di rumah. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan uang." Maya mengangguk, tetapi rasa putus asa di matanya tak bisa disembunyikan. "Kita harus kembali ke rumah. Aku tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi." Dalam pikiran Rudy, rasa bersalah menggerogoti dirinya.
Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan buruknya. Dia telah mengkhianati Lila, wanita yang mencintainya dengan tulus, dan kini dia merasakan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam setiap detik yang berlalu, Rudy merasakan penyesalan yang semakin dalam. Dia ingin kembali dan memperbaiki kesalahan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Sementara itu, di sisi lain, Lila menghadapi perasaan bersalah yang mengganggu. Setiap kali dia melihat berita atau mendengar tentang Turki, ingatan akan Rudy muncul kembali, membuatnya terombang-ambing dalam emosi. Dia berusaha untuk tidak memikirkan mereka, tetapi bayangan Rudy dan Maya terus menghantuinya. Dia tahu bahwa dia telah mengambil tindakan yang diperlukan, tetapi di saat yang sama, rasa bersalah itu terus menggerogoti. Suatu malam, saat duduk sendirian di balkon, Lila menatap bintang-bintang di langit. Dia merenung, mengenang masa-masa bahagia yang pernah mereka lalui. Dia teringat saat pertama kali bertemu Rudy di sebuah acara teman. Senyumannya yang menawan, cara dia berbicara, dan bagaimana dia membuatnya merasa istimewa. Mereka telah melalui banyak hal bersama. Tanggal pertama mereka di restoran kecil di pinggir pantai, saat Rudy memberinya bunga mawar merah saat ulang tahunnya, dan semua tawa yang mereka bagi. Malam itu, Lila memutuskan untuk membuka jurnalnya. Dia mulai menulis tentang perasaannya, tentang Rudy, tentang cinta yang dulu mereka miliki. Kata-kata mengalir dari hatinya, dan setiap kalimatnya penuh dengan kerinduan dan kesedihan. Dia menulis tentang bagaimana dia merasa ketika melihat Rudy tersenyum, tentang semua janji yang pernah mereka buat, dan bagaimana semuanya hancur dalam sekejap. Rudy, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Meskipun semua yang telah terjadi, aku tidak bisa menghapus kenangan indah itu dari pikiranku, tulisnya. Tetapi aku juga tahu bahwa cinta tidak seharusnya menyakiti. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam pengkhianatan ini. Setelah beberapa waktu menulis, Lila merasakan kelegaan. Dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi dia bisa mengontrol bagaimana dia meresponsnya. Dia tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya. Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya dalam penyesalan dan kesedihan. Dia harus belajar untuk memaafkan, bukan hanya untuk Rudy, tetapi untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Rudy terus berjuang untuk bertahan hidup di Turki. Dia mencari pekerjaan sementara, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakannya tanpa dokumen yang tepat. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Setiap hari berlalu, dan rasa cemas semakin menggerogoti pikirannya. Dia merasa terasing di negeri orang, tanpa dukungan, tanpa uang, dan tanpa harapan. Maya berusaha menenangkannya, tetapi dia sendiri juga merasa tertekan. Rudy, kita harus berpikir jernih. Mungkin kita bisa meminta bantuan dari teman-temanmu di rumah. Mungkin mereka bisa mengirimkan uang untuk kita. Sarannya, berusaha mencari jalan keluar. Rudy menggelengkan kepala. Aku tidak bisa menghubungi mereka. Aku tidak ingin mereka tahu apa yang terjadi. Ini semua salahku. Aku tidak bisa meminta bantuan dari mereka setelah semua yang telah aku lakukan. Maya merasakan kepedihan dalam suara Rudy dan menyadari betapa dalamnya penyesalan yang dirasakannya. Dia ingin membantu, tetapi situasinya semakin sulit. Mereka terjebak dalam lingkaran kesulitan yang tampaknya tidak ada ujungnya. Satu malam, setelah berpikir keras, Rudy memutuskan untuk mengirim pesan kepada Lila. Meskipun dia tahu bahwa Lila mungkin tidak akan membalasnya, dia merasa perlu untuk berbicara. Dia menulis dengan hati-hati, mencurahkan perasaannya ke dalam kata-kata. Lila, aku tahu ini mungkin terdengar konyol, tetapi aku ingin meminta maaf. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya. Sekarang, aku dan Maya terjebak di sini, dan aku merasa sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Aku berharap kamu bisa mengerti betapa sulitnya situasi ini untukku. Ketika Rudy mengirimkan pesan itu, dia merasakan beban berat di pundaknya. Dia tahu bahwa mungkin Lila tidak akan pernah membalasnya, tetapi setidaknya dia telah mencoba untuk mengungkapkan perasaannya. Dia ingin Lila tahu bahwa dia tidak hanya menyesal atas pengkhianatannya, tetapi juga atas semua kenangan indah yang sekarang terasa seperti mimpi yang hilang. Sementara itu, Lila duduk di balkon, membaca pesan dari Rudy. Dia merasa hatinya bergetar.
Dia tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapi Rudy, tetapi dia juga merasa bahwa tidak ada alasan untuk mengubah keputusan yang telah dia buat. Dia membalas pesan itu dengan penuh hati-hati. Rudy, aku menghargai permintaan maafmu. Aku tahu bahwa semua ini sulit untukmu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Ini adalah konsekuensi dari pilihan yang kamu buat. Aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Setelah mengirimkan pesan itu, Lila merasa lega, tetapi di saat yang sama, ada rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Dia tidak menginginkan Rudy kembali, tetapi kenangan-kenangan itu terus muncul dalam pikirannya. Dia merasa terjebak antara harapan dan kenyataan. Malam-malam berlalu, dan Lila semakin merindukan momen-momen indah bersama Rudy. Dia sering merenung, mengenang saat-saat ketika mereka berbagi tawa dan cinta. Dia ingat bagaimana Rudy selalu bisa membuatnya tersenyum, bahkan di hari-hari terburuknya. Mereka telah membangun banyak kenangan bersama, dan meskipun mereka sekarang terpisah, rasa cinta itu tidak bisa begitu saja dihapus. Satu malam, saat dia tidur, Lila bermimpi tentang Rudy. Dalam mimpinya, mereka berada di pantai, berlari-lari di bawah sinar matahari. Rudy tertawa, memegang tangannya, dan mereka merasa seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Ketika Lila terbangun, dia merasa campur aduk. Dia ingin sekali kembali ke masa-masa itu, tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Dia menyadari bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Rudy telah membuat keputusan yang mengubah segalanya, dan dia harus melanjutkan hidupnya. Meskipun rasa sakit itu masih ada, dia tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Dia ingin menemukan kebahagiaan yang baru, tanpa Rudy. Dengan tekad baru, Lila mulai mencari cara untuk membangun kembali hidupnya. Dia mulai menghadiri kelas-kelas baru, mengeksplorasi hobi yang selama ini terabaikan, dan bersosialisasi dengan orang-orang baru. Dia ingin menemukan siapa dirinya di luar hubungan yang telah hancur itu. Di sisi lain, Rudy terus berjuang di Turki. Setiap hari berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi sulit. Dia mulai merenungkan semua kesalahannya, dan semakin menyadari betapa berharganya cinta Lila. Dia merasa sangat menyesal telah membiarkan cinta mereka hancur. Setiap malam, dia terbangun dengan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Satu malam, saat duduk di tepi tempat tidur, Rudy mengingat kembali semua kenangan indah bersama Lila. Dia teringat saat-saat ketika mereka berbagi mimpi, saat mereka berbicara tentang masa depan, dan semua tawa yang mereka bagi. Rudy mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dianggap remeh. Dia merasa sangat menyesal karena telah menghancurkan hubungan yang begitu berharga. Dengan tekad baru, Rudy memutuskan untuk berjuang. Dia tidak bisa terus bersembunyi dari kesalahannya. Dia harus mencari cara untuk memperbaiki semuanya, meskipun dia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Dia ingin menunjukkan kepada Lila bahwa dia telah berubah, bahwa dia siap untuk memperbaiki kesalahannya. Di tengah perjuangan yang dilalui Rudy dan Maya, Lila merasa semakin kuat. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan di dalam diri. Walaupun bayangan Rudy kadang-kadang muncul, dia berusaha untuk tidak membiarkannya mengganggu jalannya. Hari demi hari berlalu, dan Lila terus melangkah maju. Meskipun ada saat-saat ketika rasa sakit itu kembali, dia tahu bahwa dia harus terus berjuang untuk kebahagiaan yang sejati. Dia tidak ingin terjebak dalam masa lalu, tetapi ingin menemukan masa depan yang cerah, penuh dengan cinta dan harapan. Rudy, di sisi lain, bertekad untuk memperbaiki semuanya. Dia tahu bahwa dia harus berjuang dengan segala cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan Lila. Dia ingin menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahannya, dan bahwa dia siap untuk mencintai Lila dengan cara yang seharusnya. Kedua jiwa ini, terpisah oleh kesalahan dan pengkhianatan, kini berjuang dalam cara masing-masing. Lila berusaha menemukan kebahagiaan di dalam diri, sementara Rudy berjuang untuk menebus kesalahan yang telah dia buat. Dalam perjalanan masing-masing, mereka berdua belajar bahwa cinta sejati tidak hanya tentang mendapatkan, tetapi juga tentang memberi dan berjuang untuk apa yang mereka cintai. Di tengah perjalanan ini, Lila dan Rudy akan segera menemukan bahwa meskipun jalan mereka terpisah, cinta yang pernah ada masih memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali. Namun,
Mereka harus siap menghadapi kenyataan dan berjuang untuk cinta yang pantas mereka miliki. Setelah berbulan-bulan terpisah, Rudy akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mencari Lila. Dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan wanita yang pernah sangat dicintainya. Setiap hari di Turki, saat dia berjuang untuk bertahan hidup, bayangan Lila selalu menghantuinya. Dia merasa tidak berdaya, dan penyesalan semakin mendalam. Rudy tahu, jika dia ingin memperbaiki kesalahan itu, dia harus menghadapi Lila secara langsung. Suatu sore, Rudy berdiri di depan kafe tempat mereka biasa bertemu. Dia merasakan degupan jantung yang kencang, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Lila saat melihatnya. Apakah dia akan marah? Apakah dia akan membencinya lebih dari sebelumnya? Rudy teringat semua kenangan indah dan bagaimana semuanya hancur karena kesalahannya. Dia harus berani menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ketika dia melangkah masuk ke kafe, aroma kopi dan kue-kue segar menyambutnya. Rudy melihat ke sekeliling, mencari sosok yang familiar. Dan di sudut ruangan, dia melihat Lila. Dia duduk sendirian, memegang secangkir kopi, tampak tenang tetapi ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya nyaman. Rudy merasa hatinya bergetar. Dia ingin menghampirinya, tetapi keraguan menghalangi langkahnya. Akhirnya, dengan tekad yang diambilnya, Rudy berjalan menuju meja Lila. Setiap langkah terasa berat, dan ketika dia berdiri di depan Lila, dia merasakan ketegangan di udara. Lila menatapnya dengan mata yang penuh emosi, marah, terluka, dan bingung. Rudy, suara Lila terdengar berat. Dia tidak berdiri, tampak seperti seseorang yang sudah siap untuk berdebat. Apa yang kamu lakukan di sini? Rudy merasa pandangannya terjebak di mata Lila, tetapi dia tahu bahwa dia harus berbicara. Aku ingin berbicara denganmu. Lila, tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan, katanya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. Lila menggelengkan kepala. Menjelaskan? Apa yang bisa kamu katakan yang belum aku dengar sebelumnya? Kamu sudah membuat pilihanmu, Rudy. Kamu tidak bisa datang sekarang dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Lila, aku tahu aku salah. Aku tidak bisa menjelaskan betapa menyesalnya aku atas semua ini, Rudy berkata, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku terjebak dalam situasi yang tidak kumau. Situasi yang tidak kamu mau? Rudy, kamu yang memilih untuk mengkhianatiku. Kamu yang memilih untuk bersamanya. Jangan coba-coba menjadikan ini sebagai alasan. Ini semua karena keputusanmu. Lila menjawab dengan nada penuh kemarahan. Suaranya sedikit meninggi. Rudy merasakan hatinya tertekan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membela diri di hadapan Lila. Aku benar-benar menyesal. Lila, setiap hari aku memikirkanmu. Setiap malam aku merasa hampa tanpa ada di sisimu. Dia berkata, berusaha menunjukkan betapa dia merindukan Lila. Lila menatapnya dengan tatapan yang tajam. Menyesal tidak mengubah apapun. Rudy, aku sudah terluka. Semua kenangan yang kita buat bersama terasa hampa sekarang. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kamu merusak segalanya. Air mata mulai menggenang di mata Rudy. Dia merasa terjepit antara penyesalan dan kebingungan. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku telah berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Lila, aku mencintaimu. Rudy berkata, suaranya mulai bergetar. Cinta? Apa kamu benar-benar mengerti apa arti cinta? Cinta bukan hanya tentang kata-kata, Rudy. Cinta adalah tentang komitmen dan kepercayaan. Kamu telah menghancurkan semua itu, Lila menjawab dengan tegas, tetapi ada kelembutan di suaranya yang tidak bisa dia sembunyikan. Rudy merasakan harapannya mulai memudar. Aku tahu, dan aku tidak bisa membalikan waktu. Tetapi aku ingin berjuang untuk kita. Aku ingin memperbaiki kesalahan ini. Tolong beri aku kesempatan, katanya, merasa putus asa. Lila menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mengancam untuk jatuh. Dia merasa terjebak di antara cinta yang masih ada dan rasa sakit yang tak tertahankan. Rudy, ini bukan hanya tentang memberi kesempatan.
Ini tentang bagaimana aku bisa mempercayamu lagi setelah semua yang telah terjadi. Rudy menghela napas, merasa frustasi. Aku akan melakukan apapun, Lila. Aku akan berjuang untuk memenangkan kepercayaanmu kembali. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Lila mendongak, menatap Rudy dengan penuh emosi. Kamu tidak mengerti, Rudy. Setiap detik yang berlalu, aku merasa semakin jauh dari dirimu. Aku berusaha untuk melanjutkan hidupku, tetapi bayang-bayangmu selalu menghantuiku. Aku ingin melupakan semua ini, tetapi kamu datang dan menghancurkan kemajuan itu. Rudy merasa hatinya hancur. Aku tidak berniat menghancurkan apapun. Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku tahu aku salah, tapi aku masih mencintaimu, dia berkata, berusaha menyampaikan perasaannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu lagi, Rudy. Aku sudah terlalu terluka. Dan meskipun aku masih merindukanmu, aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang penuh pengkhianatan. Lila menjawab, suaranya mulai bergetar. Keduanya terdiam, dan suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang. Rudy merasa putus asa, sementara Lila berjuang melawan perasaan yang bertentangan. Dia ingin merangkul Rudy, tetapi rasa sakit yang dia rasakan menghalanginya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, Rudy, kamu akan memahami bahwa aku butuh waktu. Aku tidak bisa beralih dari rasa sakit ini begitu saja. Lila akhirnya berkata, suaranya lembut tetapi tegas. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Karena aku tidak ingin menunggu selamanya. Aku ingin memperbaiki semuanya sekarang. Rudy berkata, terlihat frustrasi. Lila menggelengkan kepala. Tidak ada waktu yang pasti, Rudy. Kamu tidak bisa meminta sesuatu yang tidak bisa aku berikan. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan, dan jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus menghormati keputusan itu. Rudy merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa Lila berhak atas waktu dan ruang, tetapi dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Lila. Tolong, Lila. Aku akan berusaha untuk menunjukkan bahwa aku telah berubah. Aku ingin membuktikannya padamu, katanya, suaranya penuh harapan. Lila menatap Rudy dengan tatapan campur aduk. Dia ingin percaya, tetapi rasa sakit itu terlalu dalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihatmu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ini semua terlalu sulit, dia menjawab, suaranya mulai bergetar. Rudy merasa putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan menunggu, Lila. Apapun yang terjadi, aku akan menunggu. Aku tidak akan menyerah pada kita, dia berkata, berusaha menunjukkan tekadnya. Menunggu bukanlah solusi, Rudy. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa semuanya telah berubah. Lila menjawab, suaranya penuh emosi. Keduanya terdiam, merasakan beban yang berat di antara mereka. Rudy merasa sangat putus asa, sementara Lila merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Dia ingin melanjutkan hidupnya, tetapi bayangan Rudy selalu menghantuinya. Akhirnya, Rudy memutuskan untuk meninggalkan kafe, merasakan kegagalan yang mendalam. Dia tahu bahwa dia harus memberi Lila waktu, tetapi rasa sakit kehilangan itu sulit dia terima. Dia pergi dengan hati yang hancur, berharap bahwa suatu hari nanti, Lila akan memaafkannya dan memberi mereka kesempatan kedua. Setelah Rudy pergi, Lila merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Namun, rasa sakit itu masih ada. Dia ingin melupakan Rudy, tetapi kenangan indah itu selalu kembali menghantui. Dia menginginkan kebahagiaan, tetapi setiap kali dia berpikir tentang masa depan, bayangan Rudy selalu mengisi ruang itu. Malam itu, Lila duduk di balkon, menatap bintang-bintang di langit. Dia merasa bingung dan kesepian. Dia tidak ingin merindukan Rudy, tetapi kenyataannya, dia masih mencintainya. Namun, cinta itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang telah ditinggalkan. Dalam keheningan malam, Lila merenung. Dia tahu bahwa dia harus memprioritaskan dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus terjebak dalam hubungan yang menyakiti hatinya. Dia ingin menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada orang lain, termasuk Rudy. Di dalam hatinya, Lila bertekad untuk melanjutkan hidupnya. Dia ingin menemukan jalan baru,
meskipun itu berarti harus meninggalkan Rudy di belakang. Dia tidak ingin menjadi korban dari situasi yang telah terjadi. Dia ingin bangkit dan menunjukkan bahwa dia bisa lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu menjadi titik balik bagi Lila. Dia tahu bahwa meskipun Rudy telah pergi, dia masih memiliki kekuatan untuk mencintai dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya. Dengan perlahan, dia mulai merangkai kembali bagian-bagian dari dirinya yang telah hancur. Rudy, di sisi lain, merasakan kehampaan yang mendalam. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Lila. Tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati keputusan Lila. Dia mulai merenungkan langkah selanjutnya. Jika dia benar-benar mencintai Lila, dia harus membuktikannya dengan lebih dari sekadar kata-kata. Dengan tekad baru, Rudy memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Dia mulai mencari cara untuk meningkatkan dirinya sendiri, untuk menjadi lebih baik, bukan hanya untuk Lila, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang bertanggung jawab dan berjuang untuk orang yang kita cintai. Kedua jiwa ini bergerak di jalannya masing-masing, berjuang dengan perasaan dan harapan. Meskipun terpisah oleh kesalahan dan pengkhianatan, mereka tetap terhubung oleh cinta yang pernah ada. Dan meskipun jalan mereka tampak berbeda, keduanya tahu bahwa mereka harus berjuang untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Lila duduk di sofa ruang tamunya, mengamati langit sore yang mulai meredup. Hatinya dipenuhi keraguan, dan pikirannya berputar-putar antara memberi Rudy kesempatan kedua atau melanjutkan jalannya untuk membalas dendam. Dia merasa terjepit dalam dilema yang tak terbayangkan. Setiap kenangan indah bersamanya terasa seperti pisau yang mengiris hatinya, mengingatkan akan cinta yang hilang dan pengkhianatan yang menyakitkan. Setelah pertemuan yang penuh emosi di kafe, Lila merasa bingung. Rudy telah meminta maaf dengan tulus, tetapi rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya masih membekas dalam. Mengapa harus ada pilihan yang begitu sulit? Mengapa cinta yang seharusnya indah menjadi sumber penderitaan? Dia memutuskan untuk menghubungi sahabat-sahabatnya, Dita dan Rina, berharap mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda. Dia ingin mendengar pendapat mereka, terutama tentang bagaimana seharusnya dia menghadapi Rudy dan pilihan yang ada di depannya. Malam itu, mereka berkumpul di apartemen Lila. Dita dan Rina membawa makanan ringan dan semangkuk popcorn, berusaha menciptakan suasana santai. Namun, Lila tahu bahwa topik yang akan mereka bahas tidaklah mudah. Setelah sedikit berbincang-bincang, Dita memecah keheningan. "Jadi, bagaimana kabar Rudy? Apa dia masih berusaha untuk kembali?" tanyanya, mengamati ekspresi wajah Lila. Lila menghela napas. "Dia datang kemarin. Dia ingin berbicara dan meminta maaf. Dia mengaku sangat menyesal, tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus memberinya kesempatan lagi?" Rina menatap Lila dengan serius. "Lila, ini adalah keputusan yang besar. Kamu harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk dirimu. Cinta memang indah, tetapi kamu juga harus melindungi diri dari pengkhianatan." Dita mengangguk setuju. "Benar, Lila. Kamu tidak bisa membiarkan rasa sakit dan pengkhianatan itu mengendalikan hidupmu. Jika kamu merasa belum bisa mempercayainya lagi, mungkin lebih baik untuk melanjutkan hidupmu." Lila merasa hatinya bergetar mendengar pendapat temannya. "Tapi aku masih mencintainya. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan itu. Di satu sisi, aku ingin memberi dia kesempatan, tetapi di sisi lain, aku merasa marah dan terluka." Rina menggaruk kepalanya, berpikir sejenak. Cinta itu rumit. Kadang-kadang, kita harus berani mengambil risiko. Tetapi jika kamu memilih untuk kembali padanya, pastikan bahwa itu adalah keputusan yang kamu ambil dengan hati-hati, bukan karena rasa bersalah atau ingin membalas dendam. Lila menyadari bahwa temannya benar. Dia tidak ingin kembali ke Rudy hanya karena rasa kesepian atau karena merasa bersalah. Dia harus yakin bahwa langkah yang diambilnya adalah untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Kalau begitu, bagaimana aku bisa tahu apakah dia benar-benar berubah? Apa yang bisa menjamin bahwa ini tidak akan terjadi lagi? Lila bertanya, suaranya mulai bergetar. Dita menjawab, tidak ada jaminan dalam cinta. Kamu mungkin tidak pernah tahu dengan pasti.
Yang bisa kamu lakukan adalah melihat bagaimana dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Jika dia tulus, dia akan menunjukkan perubahannya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Lila merasa bingung. Dia ingin percaya bahwa Rudy bisa berubah, tetapi ketidakpastiannya membuatnya merasa tidak nyaman. Kenangan-kenangan indah yang pernah mereka bagi terus membayangi pikirannya. Dia teringat saat Rudy memberinya kejutan ulang tahun, saat mereka tertawa bersama, dan semua momen bahagia yang sekarang terasa seperti mimpi yang hilang. Ketika malam semakin larut, Lila merasa semakin gelisah. Dia tidak hanya berjuang dengan perasaannya terhadap Rudy, tetapi juga dengan konsep cinta dan pengkhianatan itu sendiri. Bagaimana cinta bisa membawa kebahagiaan dan sakit yang sama? Mengapa seseorang yang kita cintai bisa menghancurkan kepercayaan kita dengan mudah? Dalam keheningan, Lila mulai merenung. Dia teringat saat pertama kali jatuh cinta pada Rudy. Bagaimana dia merasa bersemangat setiap kali melihatnya. Bagaimana setiap senyuman Rudy bisa membuat harinya terasa lebih cerah. Dia teringat betapa Rudy selalu bisa membuatnya merasa istimewa. Bagaimana mereka berbagi impian dan rencana masa depan. Namun, semua itu hancur dalam sekejap. Pengkhianatan Rudy mengubah segalanya. Lila merasa seolah-olah dia telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dia tidak hanya kehilangan cinta, tetapi juga kepercayaannya pada orang lain. Rasa sakit itu terasa seperti beban yang tak terangkat, dan dia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Ketika Lila menatap Dita dan Rina, dia tahu mereka peduli padanya. Mereka selalu ada untuknya, mendukungnya dalam setiap keputusan. Namun, keputusan kali ini terasa lebih berat. Dia tidak ingin mengecewakan mereka, tetapi di saat yang sama, dia tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Bagaimana jika aku memberikan dia kesempatan kedua, tetapi itu tidak berhasil? Apa yang terjadi jika aku terluka lagi? Lila bertanya, suaranya penuh keraguan. Rina menjawab, Lila, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan terluka lagi. Namun, kamu juga tidak bisa hidup dalam ketakutan. Cinta itu berisiko, tetapi kadang-kadang kita harus berani mengambil langkah itu untuk menemukan kebahagiaan. Lila merasa terombang-ambing. Dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan risiko, tetapi dia tidak ingin menjadi korban dari keputusan yang salah. Dia ingin memastikan bahwa apapun keputusannya, itu adalah untuk kebahagiaannya sendiri, bukan untuk membalas dendam atau memenuhi ekspektasi orang lain. Bagaimana jika aku memutuskan untuk melanjutkan balas dendam? Apa itu akan membuatku merasa lebih baik? Lila bertanya, meragukan niatnya sendiri. Dita menggelengkan kepala. Balas dendam tidak akan membawa kebahagiaan, Lila. Itu hanya akan memperpanjang rasa sakit dan kebencian di dalam dirimu. Jika kamu ingin melanjutkan hidupmu, kamu harus melepaskan semua itu. Balas dendam hanya akan mengikatmu pada masa lalu. Mendengar kata-kata Dita, Lila merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa balas dendam tidak akan mengubah apapun. Dia tidak ingin hidup dalam kebencian dan rasa sakit. Dia ingin menemukan kebahagiaan. Tetapi bagaimana mungkin bisa melupakan semua yang telah terjadi? Malam itu, Lila merenungkan semua kata-kata yang telah diucapkan oleh temannya. Dia merasa terjebak dalam dua dunia. Satu dunia di mana dia masih mencintai Rudy dan satu dunia di mana dia terluka dan marah. Dia ingin melanjutkan hidup, tetapi masih ada bagian dari dirinya yang ingin memberi Rudy kesempatan kedua. Setelah berbincang-bincang hingga larut malam, Lila merasa sedikit lebih tenang. Dia tahu bahwa apapun keputusan yang diambilnya, itu harus datang dari hatinya. Dia tidak ingin terpengaruh oleh apa yang orang lain katakan atau harapkan. Dia ingin tahu apa yang benar-benar dia inginkan. Di malam yang sunyi itu, Lila akhirnya memutuskan untuk merenung lebih dalam. Dia mengambil jurnalnya dan mulai menulis. Kata-kata mengalir dari hatinya, mencurahkan semua perasaan yang dia rasakan. Dia menulis tentang cinta, pengkhianatan, dan harapannya untuk masa depan. Cinta adalah tentang kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hancur, segalanya terasa berbeda. Aku masih mencintaimu, Rudy, tetapi aku juga merasa terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Namun, aku juga tidak ingin terjebak dalam rasa sakit ini selamanya. Lila menulis hingga larut malam,
merangkai kata demi kata yang mencerminkan perasaannya. Dia ingin memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia ingin menemukan jalan keluar dari keraguan yang mengikatnya. Setelah menulis, Lila merasa sedikit lebih lega. Dia tahu bahwa dia harus memberi waktu untuk diri sendiri. Dia tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia perlu merenungkan semua aspek, cinta, pengkhianatan, dan harapan. Keesokan harinya, Lila bangun dengan semangat baru. Dia tahu bahwa dia harus berani menghadapi semuanya. Dia tidak ingin terjebak dalam masa lalu, tetapi dia juga tidak ingin melupakan semua kenangan indah yang pernah ada. Dia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidupnya tanpa mengorbankan kebahagiaannya. Sambil bersiap-siap untuk harinya, Lila memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Dia akan bertemu Rudy dan mendengarkan apa yang dia katakan. Namun, kali ini, dia akan melakukannya dengan hati-hati. Dia tidak ingin terbawa perasaan, tetapi ingin memastikan bahwa apapun keputusan yang diambilnya adalah untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Dengan tekad baru, Lila melangkah keluar dari pintu rumahnya. Dia tahu bahwa jalan di depannya mungkin tidak mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia ingin menemukan cinta yang tulus, tetapi dia juga ingin belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Dalam perjalanannya ke kafe tempat mereka akan bertemu, Lila merasa lebih ringan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia memiliki kekuatan untuk menentukan arah hidupnya. Dia ingin menemukan kebahagiaan, baik dalam cinta maupun dalam diri sendiri. Dan saat dia melangkah menuju pertemuan itu, dia merasa bahwa ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lila berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Dia merasakan campur aduk antara kegugupan dan harapan. Hari ini, dia akan bertemu Rudy untuk yang terakhir kalinya, dan keputusan yang akan dia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan perasaannya, Lila akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan. Dia akan memaafkan Rudy, tetapi tidak akan kembali kepadanya. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi Lila menyadari bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam rasa sakit dan kemarahan. Dia ingin melanjutkan hidupnya dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Rudy mungkin telah melukainya, tetapi dia tidak ingin hidupnya dikuasai oleh pengkhianatan itu. Dia ingin mengambil kembali kendali atas hidupnya dan menjalani hidup yang penuh dengan impian dan harapan. Ketika Lila tiba di kafe tempat mereka biasa bertemu, suasana hati di dalamnya terasa cerah. Aroma kopi dan kue-kue yang baru dipanggang memenuhi udara. Dia melihat Rudy sudah menunggu di sudut meja, tampak gelisah. Senyumnya tidak secerah biasanya, dan Lila tahu bahwa dia juga merasakan ketegangan di antara mereka. "Lila," Rudy menyapanya dengan suara yang penuh harap. "Terima kasih sudah datang." Lila mengangguk, merasa hati bergetar. "Aku ingin berbicara denganmu, Rudy," katanya, berusaha bersikap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Dia duduk di hadapan Rudy dan mengambil napas dalam-dalam. "Aku tahu ini mungkin sulit, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku telah merenungkan banyak hal." Lila mulai. "Aku telah memikirkan semua kenangan kita, semua momen indah yang kita lewati bersama. Tetapi aku juga tidak bisa melupakan rasa sakit yang kamu berikan padaku." Rudy menatapnya dengan penuh harap, tampak siap mendengarkan. "Aku tahu, Lila. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku hanya bisa meminta maaf dan berharap kamu bisa memaafkanku." Lila merasakan air mata mulai menggenang di matanya, tetapi dia berusaha untuk tetap tegar. "Aku memaafkanmu, Rudy. Aku tidak ingin membawa rasa sakit ini bersamaku lebih lama lagi. Aku ingin melepaskan semua ini dan bergerak maju. Namun, itu tidak berarti aku akan kembali padamu." Rudy terdiam, tampak terkejut dengan keputusan Lila. "Apa? Lila, aku mengerti jika kamu tidak bisa mempercayaiku lagi, tetapi aku ingin memperbaiki segalanya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku telah berubah. Beri aku kesempatan." "Rudy, aku menghargai perasaanmu, tetapi aku juga perlu melindungi diriku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke hubungan yang telah menyakitiku. Aku ingin menemukan kebahagiaan dan mencintai diriku sendiri sebelum mencintai orang lain." Lila menjelaskan,
Suaranya tegas. Rudy menatapnya dengan penuh kesedihan. Aku mengerti. Ini semua salahku. Aku tidak ingin memaksamu untuk kembali, tetapi aku berharap kamu bisa melihat bahwa aku telah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Lila mengangguk, merasakan empati terhadap Rudy. Aku tahu kamu menyesal, dan aku berharap yang terbaik untukmu. Tetapi aku harus melanjutkan hidupku, Rudy. Aku ingin mengejar impianku dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ketika Lila mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan beban yang berat terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir, tetapi awal baru bagi dirinya. Rudy mungkin akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya, tetapi Lila tidak ingin masa lalu itu mengendalikan hidupnya. Mereka berbicara selama beberapa waktu, saling berbagi kenangan dan harapan. Rudy tampak mencoba untuk memahami keputusan Lila, meskipun rasa sakit di matanya terlihat jelas. Dia tahu bahwa Lila berhak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Setelah pertemuan itu, Lila meninggalkan kafe dengan perasaan lega. Dia merasa seperti baru saja melepaskan beban yang selama ini mengikatnya. Memaafkan Rudy adalah langkah yang diperlukan, tetapi tidak kembali padanya adalah cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Seiring waktu berlalu, Lila mulai merangkai kembali hidupnya di Turki. Dia memutuskan untuk mengambil langkah berani dan mengejar impiannya. Dia selalu memiliki minat dalam seni, dan kini saatnya untuk menjadikan itu sebagai fokus hidupnya. Dia mendaftar di sebuah sekolah seni lokal, berharap bisa mengembangkan bakatnya. Hari-hari pertamanya di sekolah seni penuh dengan kegembiraan dan tantangan. Lila merasa seperti menemukan kembali dirinya yang hilang. Dia belajar menggambar, melukis, dan berkreasi dengan berbagai medium. Setiap kali dia mengekspresikan dirinya melalui seni, dia merasakan kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sahabat-sahabatnya, Dita dan Rina, selalu ada untuk mendukungnya. Mereka mendorongnya untuk terus berkarya dan mengikuti pameran seni. Lila merasa beruntung memiliki teman-teman yang selalu mendukung keputusan dan impiannya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi ide dan inspirasi. Suatu malam, Lila dan teman-temannya pergi ke sebuah pameran seni lokal. Lila merasa bersemangat melihat karya seniman lain dan mendapatkan inspirasi baru. Saat berjalan-jalan di antara lukisan-lukisan yang dipajang, dia merasakan semangat berkarya yang membara dalam dirinya. Dia ingin suatu hari nanti karyanya juga bisa dipajang di tempat seperti ini. Setelah beberapa bulan belajar dan berkarya, Lila merasa semakin percaya diri. Dia mulai menjual beberapa lukisannya secara online dan mendapatkan respon positif dari orang-orang di media sosial. Dia merasa terinspirasi dan termotivasi untuk terus berkarya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa bangkit dari masa lalu dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Suatu malam, saat duduk di studio kecilnya, Lila merenungkan perjalanan hidupnya. Dia teringat semua kesedihan yang pernah dia alami, tetapi yang lebih penting, dia juga mengingat semua kekuatan yang telah dia temukan dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam pengkhianatan Rudy. Sebaliknya, dia merasa bebas. Dengan setiap goresan kuas di kanvas, Lila merasakan proses penyembuhan yang luar biasa. Dia mulai melukis tentang perjalanan emosionalnya, tentang cinta, kehilangan, dan akhirnya, tentang menemukan kembali diri sendiri. Karya-karyanya menjadi cermin dari perasaannya, dan setiap lukisan adalah langkah menuju kebebasan. Di tengah kesibukannya dengan seni, Lila juga mulai menjelajahi tempat-tempat baru di Turki. Dia menyukai keindahan alam dan budaya yang kaya di sekitarnya. Dia mengunjungi pantai-pantai yang indah, pasar-pasar yang ramai, dan restoran-restoran lokal. Setiap pengalaman baru membantunya merasa lebih hidup. Suatu hari, saat berjalan di sepanjang pantai, Lila melihat matahari terbenam dengan warna-warna yang memukau. Dia terpesona oleh keindahan alam dan merasakan ketenangan yang mendalam. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan dia tidak ingin kembali ke masa lalu. Dia ingin terus maju dan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Di bulan-bulan berikutnya, Lila semakin aktif dalam komunitas seni. Dia mulai mengikuti berbagai pameran dan acara seni, bertemu dengan seniman-seniman lain, dan berbagi ide.
Dia merasa terinspirasi oleh orang-orang di sekitarnya dan belajar banyak dari pengalaman mereka. Dia menyadari bahwa seni bukan hanya tentang menciptakan, tetapi juga tentang berbagi dan terhubung dengan orang lain. Dengan semakin banyaknya karya yang dihasilkan, Lila memutuskan untuk mengadakan pameran pertamanya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia telah menemukan kekuatannya dan siap untuk berbagi kisahnya melalui seni. Saat hari pameran tiba, dia merasa gugup tetapi juga bersemangat. Teman-temannya mendukungnya dengan datang untuk memberikan semangat. Pameran itu berlangsung sukses. Banyak orang yang mengagumi karya-karyanya dan memberikan pujian. Lila merasa bangga dan bahagia. Dia menyadari bahwa semua perjuangan dan usaha yang telah dia lakukan terbayar. Dia telah mengambil langkah besar menuju kebahagiaan dan menemukan kembali jati dirinya. Setelah pameran, Lila merasa semakin termotivasi untuk terus berkarya. Dia mulai merencanakan proyek-proyek baru dan menjelajahi teknik-teknik seni yang berbeda. Dia juga mulai mengajar seni di komunitas lokal, berbagi pengetahuan dan keterampilannya dengan orang lain. Mengajarkan seni memberinya kepuasan tersendiri, dan dia merasa terhubung dengan orang-orang yang ingin belajar. Kini, Lila bisa melihat kembali ke masa lalu tanpa rasa sakit yang menyakitkan. Dia telah melepaskan semua beban yang mengikatnya dan menemukan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Dia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dia siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Dia telah menemukan kekuatan dalam diri, dan itulah yang terpenting. Suatu malam, saat duduk di tepi pantai, Lila menatap ombak yang bergulung dengan tenang. Dia merasa damai dan bahagia. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Sebaliknya, dia merasa bebas, penuh semangat, dan siap untuk menghadapi masa depan. Dia tahu bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, dan dia memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan. Dengan senyuman di wajahnya, Lila menyadari bahwa dia telah menemukan jalan baru, jalan yang penuh dengan cinta, harapan, dan impian yang akan terus dia kejar. Hari-hari ke depan akan dipenuhi dengan petualangan dan tantangan, tetapi Lila siap menghadapinya. Dia adalah wanita yang kuat, yang telah belajar dari pengalaman dan siap untuk melangkah maju tanpa rasa takut. Dengan tekad dan semangat yang membara, Lila berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mengejar kebahagiaan dan impian yang selalu dia inginkan. Masa lalu mungkin telah membentuknya, tetapi masa depan adalah miliknya untuk ditentukan. Lila telah menemukan kekuatan dalam dirinya, dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencapai impian-impian yang telah lama dia idamkan. Dia adalah penulis cerita hidupnya sendiri, dan dengan setiap langkah yang diambil, dia akan terus menulis kisah yang penuh warna dan makna. Dengan hati yang penuh cinta dan harapan, Lila melangkah ke masa depan yang cerah, meninggalkan semua rasa sakit di belakangnya. Dia siap untuk menciptakan kehidupannya sendiri, kehidupan yang penuh dengan seni, cinta, dan kebahagiaan yang sejati.